warahmatullahi wabarakatuh. Ilahuddin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نواصل إلى روح مؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخنا وصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته صحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara sekalian, kita buka halaman 54 ya kemarin. Halaman 54 kita masih membahas sujud tilawah. Sujud itu sujud, tilawah itu membaca, karena membaca baik kita pembaca atau kita yang mendengarkan. Kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Saben-saben tiyang ingkang maos Quran utawi mirengaken waosan Quran dipun sunataken sujud tilawah nalika dumugi ing ayat ingkang kasebat ing ngandhap menika sarana maos sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran, baik dia sebagai pendengar atau yang membaca, disunahkan sujud tilawah tatkala sampai pada ayat-ayat yang tersebut di bawah nanti. Itu bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada sujud wajhi diri saya, yang disebut wajah tapi yang dikarenakan adalah totalitas diri saya, lilladzi kepada zat khalaqahu yang telah menciptakannya, wa sawwarahu telah membentuknya, wa syaqqa sam'ahu telah memecahkan telinganya. Dulu ketika kita lahir kan belum bisa mendengar, belum bisa melihat, lalu proses telinga kita dibukakan bisa mendengar. Terus wa basarahu juga peninggal kita, penglihatan kita akhirnya bisa melihat. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, fatabarakallah, maka maha berkah, maha mulia, maha luhur Allah, ahsanul khaliqin, zat yang pencipta yang terbaik, ya. Ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Terus sami ugi anggenipun maos Quran. Sami ugi anggenipun maos Quran. Wau. Wau niku ora. Sami ugi anggenipun maos Quran wau. Sak lebetipun salat utawi sak njawinipun, baik di dalam ketika salat maupun di luar salat. Nggih menika menawi anggenipun maos sampun dumugi akhiripun ayat. Ayat sebagai berikut. Jadi ketika kita membaca pada akhir ayat-ayat di bawah nanti, kita disunahkan untuk sujud tilawah, baik ketika dalam sholat ataupun di luar sholat, ya. Tapi pada umumnya ya gampang diganti dengan membaca tasbih, ora repot, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebagai pengganti sujud tilawah barangkali. Dalam sujud tilawah, ya. Ya tentunya lebih utama sujud tilawah, ya. Tapi tetap ya. Ya, sujud tilawah lebih utama. Tapi kan biasanya ya tadi kondisional, tetap kondisional, ya.
Nah, yang pertama dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ya. Al-A'raf ayat 206. Ini pas di akhir ayat ya, akhir surat ya. Al-A'raf ayat 206, kita buka Al-A'raf itu surat yang ke-7. Sudah ketemu ya? Kita baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Jadi pada akhir itu kita disunahkan sujud tilawah menghadap kiblat, terus kita sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ketika salat begitu, kita masih salat, kita baca itu, kita langsung turun sujud tilawah. Setelah sujud tilawah, karena ini ujung ayat, berarti ya terus berdiri lalu ruku. Kalau bukan ujung ayat ya kita berdiri dilanjut membacanya sampai selesai. Jadi ini karena ayat ini menerangkan tentang sujud ya. Jadi innalladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang para malaikat ya yang di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhanmu itu para malaikat, mereka itu la yastakbiruna an ibadatihi, mereka selalu beribadah tidak sombong, tidak angkuh. Wa yusabbihunahu, mereka selalu membaca tasbih, selalu memuji kepada Allah. Walahu yasjudun, mereka dan kepada Allah mereka selalu bersujud ya, sujud tunduk tadarruk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian yang kedua pada surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surat yang ke-13. Surat yang ke-13 ayatnya 15 ya, itu salah cetak ya, belum cetak, ayat 15. Ayat 15, di situ tertulis 16, dibetulkan. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Ya itu. Habis itu kita disunahkan cuti tilawah. Atau tadi diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, terus wala haula wala quwwata illa billah ya. Walillahi, dan kepada Allah, yasjudu sujud
mang fis samawati, apa saja yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi, tau'an, baik dengan kemauannya sendiri tanpa dipaksa, wakarhan, dan ada yang karena dipaksa. Kalau kita dipaksa, terpaksa, apa kemauan kita sendiri. Jadi apa yang ada di langit, ada yang di bumi itu mereka betul-betul tunduk ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wadilaluhum, bayang-bayang mereka pun juga ikut-ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore, pagi maupun petang. Kita bisa membandingkan kalau kita untuk sujud kepada Allah abot, ya kita berarti masih kalah dengan makhluk yang lain ya. Untuk selalu bertasbih kepada Allah kok masih aras-arasen berat ya, kita berarti ya masih kalah dengan makhluk yang lain. Makanya dengan kita selalu membandingkan dengan yang lain, kita akan termotivasi, kita akan lebih semangat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada Rasul memerintahkan kita untuk sholat tasbih. Sholat tasbih itu disebut sholat tasbih karena banyak bacaan tasbihnya. Itu saking pentingnya, meskipun sunnah, saking pentingnya sampai Rasulullah kalau tidak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, paling tidak setahun sekali. Setahun sekali kok sampai tidak sempat, paling tidak seumur hidup sekali. Itu sholat sunnah tasbih. Jadi sholatnya 4 rakaat. Kalau dilakukan pada malam hari berarti dilaksanakan 2 rakaat. Jadi rakaat pertama setelah surat nih kula mboten berarti panjaluk minum. biasa serak karena pengaruh AC, pengaruh kipas kadang. Jadi setelah Fatihah tasbih 15. Ya sholatnya seperti sholat biasa ya. Setelah Fatihah, setelah surat, baca surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah itu ruku biasa subhana rabbiyal azim, atau seperti biasa yang kita baca. Pada itu tasbih 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Setelah itu sami'allahu i'tidal. Setelah baca bacaan biasa tasbih lagi 10 kali. Setelah itu sujud. Setelah baca sujud, bacaan sujud tasbih 10 kali. Setelah sujud duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli dan seterusnya. Setelah selesai baca tasbih 10 kali lagi. Setelah itu sujud lagi. Biasa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Selesai baca tasbih lagi 10 kali. Setelah itu sebelum berdiri duduk lagi tasbih 10 kali, baru terus berdiri Fatihah lagi, surat selain Fatihah tasbih lagi 15 kali. Jadi totalnya setiap rakaat berarti membaca tasbih 75 kali. 2 rakaat berarti 50, kalau 4 rakaat berarti 300 tasbih. Itu kata Rasul, dosa kita yang masa lalu dan dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada Allah ya, kalau dosa sama manusia ya urusannya dengan manusia. Lah itu mudahnya kita dosa kepada Allah itu kan banyak Allah memberikan sarana-sarana untuk menghapus dosa. Jadi yang paling tidak seumur hidup sekali. Nah, biasanya mungkin kalau setiap Ramadan kan ada di Masjid Kauman ya, di masjid saya Al Falastono juga tanggal 21 ke atas ya.
Tapi tadi tidak harus, pelaksanaannya bebas, tidak harus malam hari. Yang penting bukan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ya. Jangan habis subuh, habis asar. Ya. Tapi yang paling benar memang prakteknya malam. Sebab kalau siang kan mesti tidak konsentrasi. Kadang mau sholatnya itu kalau kita lakukan ya paling tidak kurang lebih 30 menit. Berarti setengah jam. 4 rakaat itu setengah jam. Nah, kalau kita lakukan tengah malam kan tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan. Nah, kenapa kadang di masjid aja menyelenggarakan berjamaah itu dalam rangka ya biasanya jamaah kan semangat, ya. Bagi yang bisa siap melek, ya. Tapi sendirian juga bisa bagus, ya. Nah, kalau saya terus terang naik di masjid jamaah itu rakuat melek. Kan naik jamaah kan kakek prosedur, ya. Tapi naik sendiri kan turuk gesek, tangi, sholat selesai. Ya. Nah, yang penting kita dalam melakukan sunnah-sunnah jangan sampai mengalahkan yang pokok. Ini yang selalu harus kita pegang. Ya. Jadi saya meskipun saya ketua masjid saat di Stono, di masjidnya ada menyelenggarakan sholat tasbih, saya tidak pernah ikut sekali dulu. Ternyata subuh malah kawanan. Lah itu yang saya pegang itu, karena saya teringat pelajaran yang sangat berharga. Dulu ketika saya lulus aliyah di Kajen, menjelang lulus itu kan biasa canom kan donadar, nadare ziarah ning Mulyo melaku. Jadi dari Kajen ke Gunung Muria itu jalan kaki lewat alas-alas, berangkat jam 7 sampai Muria jam 12-an. Malam ini kan mangkate karo santri kesel mendek, ya. Sampai sana terus ziarah jam 3 turun pulang, ya. Sampai di pondok jam 11, harinya Jumat itu. Lah kondisi melek kan, sewengi melek kan suara tahan ya, hari kan turu sih engko gampang nek anu ben iso nyandak Jumatane ben aja ngantuk. Karepe begitu tidur lu sekarang kondisi kesel wis ora Jumatan. Bare wis diompreng karo Pak Yai ini. Kebetulan kayaknya namanya sama dengan saya karena saya ngadopsi dari sana, Pak Hudin. Diompreng. Ngelakoni barang sunnah ninggal ke wajib mau maju. Itu pelajaran berharga bagi saya. Jadi jangan sampai kita melakukan yang sunnah malah justru meninggalkan wajib. Dan kadang memang setan kadang pinter setan itu, ya. Dengan tahajud jam 3 bertahajud terus turu krungu adzan, setan itu pinter. Sama kan pada nembe tahajud, yang kan nembe adzan tapi turu gimana yang Gus. Begitu tidur lagi ya plus, ya. Tangi jam itu nglakoni sunnah, meninggalkan yang pokok. Nah, ini yang selalu kita pegang. Jadi jenengan kalau bisa melakukan sunnah silakan, tapi jangan sampai meninggalkan yang pokok yang wajib. Jadi yang kedua tadi surat Ar-Ra'd. Kemudian yang ketiga dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ya. An-Nahl surat yang ke-16. Surat An-Nahl dari ayat 49 sampai 50. Dari ayat 49 sampai 50. Sudah ketemu? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah min dabbati
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Terus sujud tilawah sajada wajhi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu dan seterusnya. Atau diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini kan juga redaksinya beda, ada yang mang fil ardi, ada yang ma fis sama. Walillahi dan kepada Allah yasjudu sujud ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Keterangannya min dabbah, dari dabbah itu cara Jawane hewan gegermetan. Gegermetan ini berarti apa? Ya semua makhluk-makhluk yang bernyawa, maksudnya semut, apa sebangsa serangga, ya. Itu mereka sujud kepada Allah. Wal malaika dan malaikat. Wahum la yastakbiruna, mereka tidak sombong. Jadi mereka betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Min fawqihim, dari atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lain pun selalu tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tentunya ya juga harus selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan Al-Qur'an. Jangan sampai kita langgar. Prinsip Quran kan prinsip keadilan, objektif, rasional, proporsional, itu kan prinsip Al-Qur'an. Jadi ini para teman-teman ya yang masih muda-muda, kita keadilan itu harus di atas segala-galanya. Keadilan, kebenaran harus di atas segala-galanya. Karena itu harus kita tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jam berapa ini? Sudah, Bu? Baik, yang keempat nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ya, surat yang ke-17. Ini ayat-ayat yang kita disunahkan untuk sujud tilawah baik di saat kita sholat maupun di luar sholat. Yang penting ketika kita sholat, naik kita sebagai imam, ya jamaahnya diberitahu. Nanti kalau enggak, nanti jadi salah paham ya. Bahkan mungkin sok menyalahkan imamnya. Apa ki? Sholat durung langsung sujud. Ora rukuk sih. Makanya jadi saya sampaikan ya kita lihat makmumnya. Jadi perlu. Ya, memang seperti ini kalau tidak disampaikan ya mereka nggak tahu. Ya, jadi mereka biar tahu ajaran-ajaran Rasulullah yang kaitannya dengan tilawatil Quran. Paham? Baik, mari kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.